Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Mari Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua, mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan hari ini. Ingat untuk memberikan komentar dan share kepada yang lain sehingga mereka juga bisa membaca dan mendengarkan di mana saja dan kapan saja serta mendapat belas kasih berkat dari Tuhan. Mari kita simak sebelum kita mulai dengan bacaan hari ini. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami telah memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu kepada kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu, karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang mengharapkan pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya. Haleluya.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut Santo Matius. dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari Bapak dan Ibu kita dengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo Sri Danto dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Silakan mendengarkan dan merenungkannya. Saudara-saudari sekalian, oma, opa, adik-adik yang ada di rumah, ajaran Yesus pada pagi hari ini adalah ajaran tentang kasih. Tetapi kasih yang macam apa? Pertama, ajaran ini tidak biasa. Dalam hukum Taurat juga ada ajaran kasih. Tapi kasih yang diajarkan di Taurat berbeda dengan ajaran kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Misalnya, kalian telah mendengar bahwa disabdakan. Maksudnya ini ada di dalam ajaran kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Ajaran kasih. Tetapi masih ada komanya. Dan bencilah musuhmu. Ajaran Yesus tampaknya melawan arus hukum kasih di dalam Taurat. Kalau mereka mengajarkan kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, ajaranku berbeda. Kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuh-musuhmu. Di sini ajaran kasih yang diberikan oleh Yesus bukan hanya baru, tetapi juga bersifat radikal. Radikal artinya sesuatu yang seakar-akarnya. Bagaimana mungkin mencintai musuh-musuh, sesuatu yang tidak bisa masuk dalam pikiran dan akal orang-orang Yahudi saat itu. Kalau ajaran kasih dalam hukum sebelumnya mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah mereka yang menganiaya kamu. Bagi orang-orang saat itu, orang-orang Yahudi saat itu, hal ini doa yang lazim, doa yang biasa. Tetapi Yesus mengajarkan hal yang baru dan radikal. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Mintalah kepada Tuhan apa yang baik. Doa ini sangat lazim, tapi doa Yesus berbeda. Hujan diturunkan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah membuat matahari terbit bagi orang yang jahat, bagi orang jahat dan bagi orang yang baik. Allah memberikan kasih-Nya kepada semua orang, tidak pilih kasih.
baik maupun yang jahat, buruk maupun yang tidak benar. Apakah kalian akan mengasihi orang yang mengasihi kalian? Pada saat itu, mengasihi orang yang mengasihi dirinya dianggap sangat lazim. Tapi bagi Yesus, Dia memberikan sesuatu yang baru dengan pertanyaan, apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kamu sama dengan pemungut cukai. Apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apa lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian? Yesus menyamakan orang yang hanya mengasihi orang yang mencintai Dia, itu seperti pemungut cukai. Itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Padahal dalam hukum kitab suci tetangga sebelah, yaitu hukum Taurat, itu sesuatu yang lazim. Itu sesuatu yang benar. Kalau demikian, apa istimewanya Yesus? Ajarannya bukan sembarang ajaran kasih, tapi ajaran kasih yang diperbaharui, yang radikal, yang seakar-akarnya. Kalau engkau mencintai, cintailah secara total. Dan jika demikian, apa tujuannya? Yesus mengajarkan ini, tujuannya seperti ada di dalam kalimat terakhir. Kalian harus sempurna. Kesempurnaan seorang pengikut Kristus adalah pada kasih yang seakar-akarnya, yang seradikal-radikalnya. Sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana dengan kasih yang sudah kita lakukan? Apakah kita mengasihi orang yang senantiasa memberi, mengasihi, mencintai kita? Ataukah kasih kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Mengasihi musuh-musuhmu, mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang yang tidak kita kenal. Kalau kita masih mencintai orang-orang yang hanya mencintai kita, mungkin pertanyaan Yesus juga ditujukan untuk kita. Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Semoga ini menjadi renungan bagi kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Mari kita dengarkan renungan dari Romo Edi Jelahu dari Puspas KAJ Samadi. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat sekalian yang dikasihi Tuhan. Rentetan kata-kata Yesus di dalam khotbah di bukit itu merupakan nilai-nilai yang kelihatannya paradoks dengan apa yang mengalir atau yang saat ini kuat mempengaruhi berbagai macam budaya, terutama budaya global saat ini, diwarnai oleh persaingan yang ketat. Siapa kuat, dia menang. Kita masih ingat dalam beberapa minggu yang lalu peristiwa pertempuran yang terjadi di antara Israel dan Palestina. Kita tahu peristiwa itu terjadi atau bermula ketika orang-orang yang sedang beribadah kemudian diganggu atau merasa terganggu di tempat yang suci bagi beberapa agama di situ. Dan itu kemudian memicu kemarahan, kemudian saling serang. Dan memang kemudian kita mendengar dan juga menyaksikan melalui siaran televisi, ada banyak korban yang jatuh. Ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa, kemudian harus menjadi korban, terutama anak-anak dan beberapa wanita. Baik di pihak Palestina
maupun di pihak Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak akan masuk lebih jauh untuk mencampuri urusan itu atau melihat lebih jauh alasan mengapa dan seterusnya. Tetapi satu hal yang pasti terjadi bahwa ada orang yang meninggal karena pertikaian itu. Mereka yang tidak ada kepentingan juga turut menjadi korban. Apa sebenarnya yang terjadi dalam peristiwa itu ketika kita merenungkannya dalam terang sabda Tuhan? Kemarahan bisa kemudian menyulut berbagai macam hal buruk dalam kehidupan kita. Reaksi-reaksi yang emosional seringkali menjebak kita ke dalam satu perbuatan yang membuat orang lain dirugikan. Apa yang terjadi dalam perang itu bisa disebut sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Ungkapan yang disampaikan Yesus dalam khotbah di bukit hari ini kelihatan tidak menarik, tidak populer. Ketika orang didorong oleh rasa marah dan kebencian, maka yang ada di dalam hati adalah ini harus dibalaskan, harus ditumpahkan kepada sasaran-sasaran tertentu kebencian itu. Apa yang terjadi ketika kemarahan itu kemudian dilontarkan kepada pihak lain, maka reaksi adalah juga sebuah kemarahan. Disitulah kemudian manusia terjebak dalam rantai kekerasan. Satu kekerasan dibalas dengan kekerasan lain, dan akan dibalas lagi dengan kekerasan berikut, dan seterusnya. Dan itulah yang menjebak kehidupan manusia di bawah kuasa-kuasa kegelapan. Hari-hari hidup manusia akan diisi dengan rancangan-rancangan untuk bagaimana melakukan kekerasan demi kekerasan, hanya untuk membalaskan rasa dendam, sakit hati yang bermula dari kemarahan. Apa yang diungkapkan Yesus dalam kata-kata yang sederhana ini sesungguhnya menjadi jalan yang menutup kemungkinan bagi berkembangnya kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa yang membohongi manusia dengan mengajak kita untuk selalu melakukan balas dendam, selalu mengungkapkan rasa benci. Karena itu Yesus katakan, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Di banyak kebudayaan memang ini yang berkembang. Orang mencintai atau mengasihi sesamanya dari daerahnya sendiri, dari keluarganya sendiri, dari negaranya sendiri, tetapi di luar itu dianggap sebagai musuh yang harus dibinasakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, kata-kata Yesus ini sekaligus juga menjadi identitas bagi kita yang mengikuti Tuhan, bagi kita yang menyebut diri anak-anak Tuhan. Apakah ini sudah terwujud dalam kehidupan kita? Saya masih ingat satu peristiwa yang menghebohkan terjadi di Prancis beberapa waktu lalu, pembunuhan atas seorang guru
karena dituduh menghina agama tertentu. Setelah diselidiki, ternyata itu berita bohong. Tetapi guru itu sudah menjadi korban oleh orang tuanya, oleh orang tua dari peserta didik. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang menarik adalah reaksi dari komunitas sosial yang ada di negara itu, negara Prancis. Tidak terjadi aksi balas dendam. Justru yang terjadi, orang beramai-ramai mendoakan si pelaku supaya bertobat. Hal yang seperti ini bukan hanya di dalam agama Katolik, tetapi juga ditunjukkan di dalam kebudayaan-kebudayaan lain oleh pengikut penganut agama lain juga ada. Ketika anaknya dibunuh, orang tuanya lalu mengampuni si pelaku. Karena menurut dia, dengan membalas dendam, anaknya tidak hidup lagi. Tetapi yang terjadi ketika kita balas dendam, justru ada korban yang bertambah. Persis di titik itulah apa yang dikatakan Yesus ini menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Supaya jangan ada korban lagi. Hal ini bertolak dari sikap Allah sendiri terhadap manusia yang memberikan rahmat dan berkat-Nya secara cuma-cuma, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu kita diajak untuk menghayati sikap ini, untuk terus menjadikan ini identitas dari kemuridan kita. Kita akan dikenal sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, ketika kita mengasihi sesama, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Dan ini sudah ditunjukkan dengan perbuatan oleh Santo Paulus dan kawan-kawannya ketika mereka juga melakukan kesaksian di tengah masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih, dunia saat ini membutuhkan kesaksian tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Ini adalah jalan menuju kebudayaan kehidupan dan mencegah budaya kematian. Ini adalah jalan yang menghantar seluruh dunia kepada hadirat Tuhan. Mari saudara-saudari, kita tetap menghayati firman Tuhan ini dan menjadikannya identitas dalam pola pikir dan perilaku kita sehari-hari. Amin. Demikianlah Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua pembacaan kita hari ini. Dan ingat untuk memberikan komentar dan share juga kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga serta mendapatkan belas kasih berkat dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan bersamamu. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawan Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkatimu. Dah.